Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Jumat 11 Oktober 2024. Sebelum kita membaca kitab Ibrani pasal 4 ayat 1-11, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terus melingkupi kami. Dan saat ini dengan sukacita kami menyediakan diri, kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menopang kami hidup taat, merespons undangan Allah, supaya kami terus hidup memuliakan Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 1-11. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman yang didengar itu tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak dipersatukan dalam iman dengan orang-orang yang mendengarkannya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke peristirahatan seperti yang dikatakannya, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, Allah beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dalam nas itu kita baca lagi, mereka tidak akan masuk ke perhentianku. Jadi sejumlah orang sudah jelas akan masuk ke peristirahatan itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena mereka tidak taat. Karena itu, ia menetapkan lagi suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia berfirman dengan perantaraan Daud jauh di kemudian hari, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke peristirahatan, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke peristirahatannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha masuk ke peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, tema hari ini, undangan Allah dan respons manusia. Petambahana puang sia pebalinna tolino. Kita sudah terbiasa menerima undangan untuk menghadiri acara, entah undangan tertulis maupun lisan dalam bahasa Toraja, pekoobi, ba atau dikua di koobi. Biasanya kita akan menyambut dengan antusias karena merasa dihargai dan mempersiapkan diri untuk menghadirinya. Kira-kira bagaimana respons kita jika yang mengundang itu adalah Allah? Saudara-saudara, bacaan kita ini dapat dimaknai dalam dua hal, undangan Allah dan respons manusia. Allah senantiasa mengundang manusia untuk masuk ke dalam persekutuan umat percaya dan untuk mengambil bagian dalam perhentiannya,
Seperti yang kita baca dalam ayat 1, ayat 3, ayat 6, dan juga ayat yang ke-11. Kata perhentian berasal dari kata Yunani, kata pausis, yang berarti tempat beristirahat. Merujuk pada tradisi Perjanjian Lama, hari perhentian atau beristirahat adalah hari ke-7, mengikuti pola penciptaan, di mana pada hari ke-7 Allah berhenti atau beristirahat dari aktivitas menciptakan kehidupan. Pola ini dimaknai secara baru dalam Perjanjian Baru. Perhentian Tuhan dikaitkan dengan ajaran tentang hal-hal akhir, kesudahan dari segala sesuatu, atau hal yang disebut eskatologi. Tuhan menyediakan tempat sekaligus mengundang siapa saja untuk masuk ke dalam perhentiannya. Tetapi respons manusia atas undangan tersebut juga sangat penting. Penulis Ibrani mengingatkan umat agar jangan sampai ada yang ketinggalan, seperti yang disebut dalam ayat 1. Selain itu, ditegaskan pula bahwa tidak semua yang mendengar firman-Nya masuk ke dalam perhentiannya, kecuali orang yang mendengar dan meresponsnya dengan hidup beriman. Dapat kita lihat dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 6. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, bacaan kita pada saat ini tidak dimaksudkan sebagai petunjuk-petunjuk praktis tentang respons manusia atas undangan Allah, melainkan teguran dan pengingat agar tidak mengeraskan hati, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-7, dan selalu hidup dalam ketaatan, seperti yang tertulis dalam ayat 11 pembacaan kita. Karena itu, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perkara undangan Allah dan respons manusia, saat ini kita diajak untuk merenungkan undangan Allah tersebut dan meresponsnya sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Kita meresponsnya dengan hidup beriman. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus menjaga memelihara kami. Dan saat ini firman-Mu menyapa kami, menegur kami, menyatakan kasih-Mu, supaya kami boleh merespons undangan Allah untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup beriman, hidup seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah kekal Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin.